Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu, an-nasihatu sahlatun wal mushkilu qabuluha. Ayyuhal waladu, hei iling-ilingo anak. An-nasihatu utawi nasihat iku sahlatun gampang, wal muskiluh utawi kang angel iku qabuluha nerimo nasihat. Alasane li annaha krono sak temene an-nasihah fi mazaki muttabi'il hawa ing dalem perasaane pira-pira wong kang manut hawa, ing dalem perasaane pira-pira wong kang manut hawa iku murratun pahit, iku murratun pahit. Idil manahi krono utawi pira-pira perkara kang den cegah syariat, krono utawi pira-pira perkara kang den cegah syariat iku mahbubatun kang den demeni fi qulubihim ing dalem pira-pira atine muttabi'il hawa. Wa 'alal khususi lan ing atase khusus liman kaduwe wong kanah kang ana sapa man iku talibul ilmi kang golek ilmu ar-rasmiyih kang bangsa zahir, ar-rasmiyih kang bangsa zahir wa mustagilan dan wong kang sibuk fi fadlin nafsi ing dalem baguse awak-awakan, fi fadlin nafsi ing dalem baguse awak-awakan wa manakibid dunya, wa manakibid dunya lan keagungane dunya atau ceritane ad-dunya, wa manakibid dunya lan ceritane ad-dunya. Fa innahu moko sak temene talibul ilmi rasmi iku yahsabu nyono sapa talib annal ilmah ing sak temene ilmu al mujarradah kang den sepeaken saking amal, al mujarradah kang den sepeaken saking amal lahu kaduwe talib iku sayakunu bakal ono opo najatuhu selamete talib wa khalasuhu tegese selamete talib iku fihi ing dalem al-ilmal mujarrad wa annahu lan satemene al-ilmah al-mujarrad tadi iku mustaghnin ora butuh anil amali saking amal. Wa hadza utawi ikilah i'tiqad atau zon iku i'tiqadul falasifati keyakinane kaum falasifah. Subhanallahi kelawan maha sucine Allah al-azim kang agung. La ya'lamu orang ngerti
sapa hadal maghruru ikilah wong kang kebujuk annahu ing satemene kelakuan hina hasola ing dalam semangsane ngasilaken sapa talibal ilmi atau hadal maghrur al ilmah ing ilmu idza lam ya'mal ing dalam nalikane orang ngamal sapa hadal maghrur bihi kelawan al ilmah bihi kelawan al ilmah iku takunu ono opo al hujjatu hujjah opo al hujjatu hujjah alaihi ngatasi hadal maghrur iku akidun kang luweh kokoh iku akidun kang luweh kokoh atau kenging tarkibannya begini la ya'lamu sapa hadal maghruru annahu ing satemene kelakuan hina hassalah ing dalam nalikane ngasilaken sapa hadal maghrur al ilmah ing ilmu iku idza lam ya'mal itu bisa nanti takunu jadi jawab takunu moko ono apa al hujjatu hujjah alaihi ing atase hadal maghrur iku akidun kang luweh kokoh. Ini lebih pas kama qala kaya oleh dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyadun nasi utawi luweh banget menungso apane azaban siksane yaumal kiamati ing dalem dina kiamat iku alimun wong alim la yanfa'hu kang ora paring manfaat ing alim la yanfa'hu kang ora paring manfaat ing alim sapa Allahu Gusti Allah bi ilmihi kelawan ilmune alim waruya lan den riwayataken apa annal Junaidah satemene Syekh Junaid al-Baghdadi qaddasah mugi-mugi nyuceni sapa Allahu Gusti Allah sirruhu ing sirrine atau atine Syekh Junaid ru'iyah dan impeni sapa Syekh Junaid fil manami ing dalam waktu turu ba'da mautihi ing dalam sakwise matine al Junaid fakilah moko den ucapaken lahu maring al Junaid opo ma iku opo gitu ki opo pertama itu naibul fa'il dari kil opo yang kedua itu istifham ma iku opo al khobaru utawi khobar ya abul qasimi he abul qasim qala jawab sopo Abul Qasim atau Junaid itu tohat lebur opo tilkal ibaratu mengkono piro-piro tetembungan opo tilkal ibaratu mengkono piro-piro tetembungan wafaniyat lan ilang atau rusak opo tilkal isyaratu mengkono piro-piro isyarah wa ma nafa'ana lan ora manfaati ing kita apa illa rakaatun nun sampean punya ada ya-nya apa ndak ada kalau ada ya-nya illa rukai'atun angin piro-piro rakaat rokakna kang ngelakoni sopo ingsun ing rokaat atau ing rokaiat fi jawfil laili ing dalam tengai bengi rokakna kang ngelakoni sopo ingsun ing rokaiat fi jawfil laili ing dalam tengai bengi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu
An-nasihatu sahlatun wal mushkilu qabuluha. Wahai anakku, nasihat itu sangat mudah. Nasihat itu sangat gampang. Siapa yang tidak bisa menasihati, semua pasti bisa. Makanya dulu saya sempat ngomong, pekerjaan yang paling mudah itu adalah menasihati orang, mengkritik orang, menyalahkan orang, mengeluh kepada orang. Itu siapapun pasti bisa. Mencaci orang. Tapi yang sulit adalah qabuluha. Menerima nasihat itu sulit. Tak semua orang itu bisa dan mau menerima nasihat. Walaupun banyak dari orang atau manusia yang ingin mendapat nasihat, tapi tak semua orang itu mau menerima nasihat. Paham gak maksudnya? Memang mudah menasihati orang, termasuk dalam kajian ini di beberapa pengajian, mau'idah, ceramah, khutbah, itu semua isinya nasihat. Karena ad-dinu huwa nasihah. Agama itu memang nasihat. Kalau sampean ingin mendalami agama, maka siap-siap harus dinasihati, harus dibenahi. Itu mudah nasihat itu. Cuman yang sulit menerima nasihat. Ada kadang kita ingin menjadi orang baik, ingin termotivasi oleh sesuatu, ingin dapat motivasi dari teman atau solusi dari kawan. Tapi ketika solusi itu sudah dilontarkan dari lesan kawan kita, ini kadang kita tersinggung, kadang kita marah, kadang kita tidak nerima. Padahal sebelumnya kita itu punya keinginan untuk mendapatkan solusi atau mendapatkan satu pencerahan dari teman. Tapi ketika sudah dilakukan, kadang kita tidak nerima. Apalagi nasihat itu khususnya bagi orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, itu sangat sulit untuk menerima. Kenapa? Karena nasihat itu fi madzaki muttabi'il hawa murrah. Rasanya itu pahit. Nasihat itu rasanya pahit di hati. Hatinya siapa? Hatinya para pengikut-pengikut hawa nafsu. Makanya saya tidak heran ketika ada anak mau ngaji, di situ banyak godaannya, termasuk malas, ngantuk, pusing, kemudian tidak kerasan bagi santri baru. Itu saya tidak heran. Kenapa? Karena tabiatnya nafsu itu pancen menjadikan nasihat itu sebagai musuh. Rasanya nasihat itu pahit dan memang betul. Memang sangat menyakitkan itu nasihat. Tapi bagi siapa? Ini yang jadi pertanyaan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang dapat atau memiliki merasakan sebuah penyakit. Makanya kata guru kami, orang yang mendapat nasihat kemudian tersinggung, itu sama dengan orang luka yang ada pada tubuhnya kemudian disiram dengan air garam. Kalau orang itu tidak penyakitan atau tidak luka tubuhnya, disiram dengan air garam itu tidak apa-apa. Mandi di laut di situ tidak merasa perih. Kenapa? Tidak ada yang luka sedikit pun dari tubuh. Ini berarti akilan, orang-orang yang punya akal.
Tapi kok misalkan kita punya luka yang ada pada punggung kita atau anggota tubuh kita, disiram dengan air garam, pasti terasa perih, menunjukkan badan kita ada yang luka. Begitu juga nasihat. Kalau kita diberi nasihat kok sakit hati, atau kita merasa tersinggung, atau kita merasa marah, tersakiti, maka berarti ada yang tidak beres dari hati kita. Berarti ada perilaku kita, perbuatan kita yang bertentangan dengan nasihat itu. Contoh, misalkan ada anak yang sering nyolong sandal, kemudian ada pengajian menyebut, siapapun yang nyolong sandal maka nanti harus dipotong tangannya. Pasti tidak nerima tukang nyolongnya, karena bertentangan dengan kesenangan nafsunya, yaitu nyolong. Ini. Dan nasihat itu tidak bisa diatur oleh orang yang punya penyakit, itu tidak bisa. Makanya kata saya kemarin, santri mondok itu tujuannya untuk meminta obat, mencari obat sebanyak-banyaknya di pesantren, yaitu ilmu. Obatnya kebodohan. Ada orang pergi ke rumah sakit, nyampe di rumah sakit ditanya oleh Pak Dokter, Anda kenapa? Keluhan Anda apa? Moro-moro yang sakit bilang, kamu jangan ikut campur urusan saya. Loh, ini mau diobati malah marah-marah, tersinggung. Itu kepalamu kok cenat-cenut misalkan, atau matamu kok merah, apa urusannya denganmu misalkan? Ya tidak bisa diobati. Hei Pak Dokter, saya mau dikasih obat, tapi catatannya obatnya jangan pahit ya, awas kalau pahit. Tidak ada obat yang tidak pahit. Kalau dia misalkan kencing manis bagaimana? Wong dokter yang lebih paham. Nah, sehingga kalau diterapkan ke dalam dunia pendidikan, ada seorang santri yang mau dinasihati oleh guru, minta nasihat yang nyaman baginya, kegiatan yang nyaman, belajar yang nyaman, waktunya liburan diperpanjang misalkan, waktunya ngaji jangan lama-lama misalkan, waktu main di situ los saja misalkan, ya tidak bisa sembuh-sembuh. Ini sama persis dengan kasus pasien tadi. Oleh karena itu, pasien itu juga tidak boleh ngasih tahu, menasihati sang dokter keluar dari kapasitas kemampuan sang pasien terkait masalah kesehatan. Ini harus pasrah betul kepada Pak Dokter. Jadi membeda orang panas ngotak kemudian pelengan cetak ingat sama ntar ke dokter, encan dokter impus baiklah senyaman, nanti akan sehat atau pulih atau mending, maka ikuti saja biar cepat. Atau misalkan sampean periksa ke dokter, ini jangan sampai kena air ya Pak, dalam waktu 3 hari sampean jaga jangan sampai basah. Kemudian nyampe di rumah langsung mandi di kolam renang misalkan, ya tidak sembuh-sembuh sampean. Memang pahit, tidak ada ceritanya obat itu manis kecuali obatnya anak kecil, yaitu Botrexin. Gitu ke? Atau ya ada juga sebagian gitu ke. Tapi rata-rata memang apapun yang pahit dari obat itu pasti berkhasiat dan bermanfaat, manfaatnya besar bagi kesehatan. Begitu juga sampean ngaji kitab, sampean selalu esinggung ban kitab, sampean selalu disakiti nafsunya oleh kitab, bukan sampean, nafsu sampean disakiti, maka terimalah dengan senang hati, karena dengan rasa sakit yang kamu rasakan itu kamu akan keluar dari penderitaan selama ini, yaitu kerusakan hati kita, kerusakan jiwa kita atau roh kita. Kita semua ini punya penyakit kan. Saya sering mengatakan
nak kana ngaji itu benih kerogun santri seesinggung, benih kerogun masyarakat. Saya sendiri ngaji ini berat. Kenapa? Karena apa yang berada di kitab itu semua rata-rata bertolak belakang dengan apa yang saya lakukan. Namun ini satu kewajiban yang lain, menyampaikan ilmu itu juga wajib. Napa punten harus dilakukan. Idzil manahi mahbubatun fi qulubihim. Masalah utama orang-orang yang ngikuti nafsu itu kenapa kok tidak mau nerima nasihat, atau nasihat terasa sangat menyakitkan, bahkan di situ terasa pahit. Karena manahi, hal-hal yang dilarang oleh syariat itu mahbubah fi qulubihim, dicintai oleh hatinya mereka. Perkara yang disenangi, jika itu dilarang pasti kita tidak suka. Saya yakin semua anak siapapun orangnya, ketika sudah senang terhadap sesuatu, kemudian sesuatu itu dihilangkan, itu akan tidak terima. Kita enak-enaknya makan bakso, kemudian mangkoknya diambil mau dicuci, kita pasti marah. Karena kita sedang cinta, sedang senang terhadap bakso yang kita makan tadi. Begitu pula kemungkaran maksiat yang sering kita lakukan, itu kalau sudah disemprot oleh nasihat, pasti pertama yang kita rasakan kita sakit hati. Ini bagi orang yang tidak sadar. Bagi orang yang sadar pasti langsung menyesal dan menumbuhkan satu kondisi yang lebih baik, yaitu dengan tobat, menyesali segala perbuatannya. Oleh karena itu kula nyoon sabar nak kana santri dalam maelang butuh dalam mengkonsumsi berbagai macam ilmu, walaupun setiap saat sampean tersakiti mungkin nafsunya, atau mungkin tersinggung setiap saat, pada akhirnya nanti sampean akan merasakan keindahan dan kebugaran pada jiwa sampean. Bukan hanya tubuh, tapi jiwa, roh sampean nanti akan terbebas dari penyakit-penyakit hati. Wa alal khusus, ini lebih khusus menyakitkan nasihat itu bagi siapa? Liman kana talibal ilmi rasmi, bagi santri yang hanya mengejar ilmu titel. Rasmi itu ya titel, bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya titel. Titel yang dimaksud hanya sekedar zahirnya saja. Dari masyairan Gus Dur itu kula bakenga ngaji syariat bloko itu kan. Ojo mau ngaji syariat bloko, nggur pinter dongeng, nulis lan moco. Dari mana terus? Tembe burine bakal sengsara. Orang alim banyak ilmunya, kalau hanya syariat, maksud syariat dalam syairan Gus Dur itu adalah ilmu resmi, ilmu secara zahir. Yang penting saya kelihatan santri, yang penting saya ini alumni pesantren, yang penting saya punya titel, yang penting saya disebut orang alim. Masalah ngamalkan ilmu itu nomor berapa nanti lah, ini yang bahaya. Orang yang mengedepankan ijazahnya, saya ini tamatan ini, alumni pondok ini, saya ini sarjana ini, saya magister semacam ini, tapi tanda ijazah yang ia miliki tak sesuai dengan perilaku
yang selama ini dilakukan atau dimiliki. Ini yang sangat-sangat berbahaya. Makanya di sini pakai redaksi atau ibarah alal khusus, khususnya bagi orang-orang atau santri yang memang cinta pangkat, cinta kedudukan, cinta nama, cinta titel, atau cinta ijazah, atau cinta-cinta yang lain. Mustagilan fi fadrin nafsi, ketika mencari ilmu hanya sibuk untuk keunggulan dirinya. Bagaimana nanti ketika saya pulang ke masyarakat, sekiranya dapat penghormatan dari banyak orang, ketika melamar seseorang maka akan segera diterima oleh orang tuanya. Pokok keagungan nafsi atau dirinya itu yang menjadi tujuan. Ini bahaya. Sehingga kalau dinasihati ini lebih sulit daripada pengikut hawa nafsu tapi bodoh. Kayak orang pintar, orang cerdas, orang punya ilmu, namun tidak diamalkan ilmunya, itu lebih sulit dinasihati dibandingkan orang bodoh yang ngikutin hawa nafsu. Paham ya? Karena orang alim yang punya ilmu, yang ikut terhadap hawa nafsu dan tak mengamalkan ilmunya, itu dia merasa paling unggul dibanding yang lain dan merasa tak pantas untuk dinasihati. Sehingga kalau dinasihati, kamu kok ndak sholat tadi? Oh, kamu anak kapan nasihatin saya misalkan. Emang surga itu punya mbah lu misalkan. Itu akan sulit kita. Dan ini bahaya betul. Ada kaitan yang sangat kuat dengan niatan yang dulu dibahas dalam kitab ta'lim, dalam marokil ubudiyah. Itu ada kaitan khusus bahwa santri memang jangan sampai ada tujuan lil mubahah wali talabi hutamid dunya wali talabi wajhin nas. Itu bahaya memang. Nanti ketika tumbuh menjadi orang yang alim akan sulit untuk dinasihati. Fa innahu yahsabu anna al-ilma al-mujarrad lahu sayakunu najatuh wa khalasuhu fihi wa annahu mustaghnin 'anil amal. Santri yang semacam itu dia menduga dan mengira bahwasanya ilmu yang tidak diamalkan, maksudnya mujarrad ini mujarrad 'anil amal, itu akan menjadi wasilah dirinya bisa selamat di yaumil qiyamah. Menganggap kalau saya ini banyak ilmu, saya alim fikih, saya alim tasawuf, tafsir, hadis, kitab saya banyak di rumah, pasti saya akan selamat di akhirat. Ini keyakinan yang salah. Hati-hati. Jangan terlalu kepedean. Kalau sampean itu jadi orang pintar, orang cerdas, bisa baca kitab, atau bisa ceramah, atau jadi guru top markotop misalkan, jangan merasa ilmu kalian itu menjadi wasilah selamat sampean nanti di yaumil qiyamah. Oleh karena itu, banyaknya ilmu itu diukur bukan dari lama belajar, bukan dari husnul ibarah, bagusnya ungkapan kita, keterangan guru yang cerdas, atau keterangan yang fasih. Bukan itu tolak ukur kecerdasan dan orang alim. Tapi tolak ukur orang alim adalah mengamalkan ilmu, karena ilmu hakikatnya adalah sesuatu yang diamalkan. Ulah pubanyain kita pasambian, po penteren maca, po fasihen dalam nasihat, dalam ceramah, sampai orang yang ngaki sampai nangis, tapi saat ceramah di situ tak ngamalaki ilmu, berarti dia bodoh. Ada satu ibarat, karena
Ada 4 orang, ini sampean jawab nanti. Yang satu ini ada orang buta berada di hadapan listrik yang bertegangan tinggi. Ada tulisan besar di atas listrik, awas berbahaya, gambar tengkorak. Ini ada orang buta di hadapan listrik. Kemudian sama orang buta itu dipeganglah listrik tadi, langsung mati. Jadi nyaman tegangan tinggi. Itu yang pertama, dia buta. Yang kedua, ada anak kecil. Anak kecil main di hadapan listrik yang bertegangan tinggi dan ada tulisan juga. Disentuhlah sama anak kecil dan mati. Anak kecil itu. Yang ketiga, ada orang gila. Ada orang gila, nyaman rengkilah yaman deman, bodo listrik, bodo tulisan tengkorak, congo pas siong. Karena itu listrik mati bengkah makin rengkilah. Nah, saya terakhir ini bodo insinyur kan? Ini insinyur sudah, bukan kelas kita, ini insinyur. Sudah tahu di hadapan mata ada tulisan, awas listrik bertegangan tinggi, berbahaya, gempur tengkorak boleh. Jadi tekui profesor. Kemudian mati. Wes, pertanyaannya, dari 4 orang ini yang bodoh siapa? Jelas semuanya sepakat yang bodoh profesor tadi atau insinyur tadi. Sudah tahu ada tegangan listrik, ada pengumuman, bahkan ada gambar tengkorak juga. Itu kan gempur mati banyak. Gue tekuk goblok sahara. Mensekeni gelek nak keni itu pancen nyaman nak keni. Ya sorodok timur dek lauk itu maklum. Akalnya belum sempurna. Tidak ada yang marahin, tidak ada yang nyalahkan. Kemudian orang gila, tidak punya akal dia. Dikatakan bodoh, wong memang tidak punya akal. Yang pertama di situ orang buta. Apakah dia bodoh? Tidak bodoh karena dia tidak tahu. Justru yang bodoh itu insinyur tadi. Wah, pancen cari mati itu memang. Dan begitu pula sampian dan kita semua yang sudah tahu bahwa sholat itu wajib tapi tidak sholat. Sudah tahu kalau nyolong itu haram tapi tetap nyolong. Sudah tahu kalau nipu itu adalah dosa, tetap nipuan. Nah, ini yang dikatakan orang bodoh. Berarti ini sangat-sangat positif dan bisa kita pastikan orang alim yang tak ngamalkan ilmu itu orang bodoh. Jadi orang bodoh itu bukan orang yang tak punya ilmu saja. Alim, pinter orangnya, tapi tidak ngamalkan ilmu. Kemudian ilmu itu menurut sebagian ulama perumpamaannya adalah pohon, sedangkan buah itu adalah amal. Ada orang nanam rambutan, kira-kira yang ditunggu itu pohonnya apa buahnya? Kira-kira yang ditunggu pohon apa buah? Pasti buah. Ada orang nanam padi, padinya gemuk-gemuk, lempo senyaman padi, tapi tidak padi. Namun gawain apa coba? Yang diharapkan adalah biji padinya. Begitu pula ilmu, bukan riwayat saja atau ungkapan saja atau materi saja, tapi amaliyah itu perlu. Dan itulah hakikat daripada ilmu, sampai disebutkan oleh sebagian ulama, al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu ada di hati, bukan di kertas. Ada juga yang mengatakan laisal ilmu fis sutur walakinnal ilma fis sudur. Ilmu itu bukan yang ada di kitab ini. Banyak kitab, banyak ilmu, ya tidak. Tapi yang ada di hati, dalam setiap perilaku kita berdasarkan hati kita, itulah adalah
hakikat daripada ilmu. Terus ada satu kisah yang sangat miris dan ini kalau diceritakan ini mengerikan, tapi tidak diceritakan ini menjadi kitman nanti. Ya harus diceritakan. Bahaya orang alim yang tidak mengamalkan itu. Nanti di neraka itu ada orang alim yang disiksa oleh Allah. Siksaannya melebihi siksaan orang-orang yang ada di neraka tersebut. Siksaannya itu perutnya itu dibedah, kemudian isi perutnya keluar. Bayangkan. Kemudian yudarubihi, orang alim itu nanti disuruh mutar-mutar di neraka sebagaimana himar yang sedang memutar gilingan. Lalu ditanya oleh orang yang berada di neraka itu, "Dah ini siapa ini, kok siksaannya sangat pedih, lebih pedih daripada kita?" Ada yang kenal, "Oh ini ternyata yang dulu tukang ceramah itu." Ini yang dulu tukang nasihatin orang, tukang memberi ilmu kepada orang. Tapi kenapa Anda sekarang kok seperti ini? Jawab sarang orang seesek nikah, "Naam, iya memang saya itu dulu menasihati orang untuk tidak maksiat kepada Allah, tapi saya yang pertama kali maksiat. Dulu saya itu memerintahkan orang untuk sholat, untuk zakat, untuk puasa, untuk haji, tapi saya pertama yang melanggar, tidak pernah sholat." Nah ini kan berarti tidak semua orang alim berpotensi surga. Jadi sampean pagi pas takdir jadi ustad jangan pede. Wah ini amal saya banyak, santri saya banyak, ilmu yang saya berikan banyak, ini pasti nanti saya akan mendapat syafaat dari Nabi. Nabi pasti bangga. Belum tentu. Rata-rata semua kemuliaan, kebahagiaan dunia atau akhirat itu bermula dari amaliyah, dari pengamalan. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling muljah di antara sampean kabeh nika orang yang paling takwa dak ke Gusti Allah. Napa takwa nika? Al imtisal bi awamirillah, ngelampain perintah Allah, wal ijtinab anin nawahi, ajauin larangan. Coba kita pikir, menjalankan perintah dan menjauhi larangan itu dengan diam saja apa dengan beramal? Pasti beramal. Pasti di situ beramal. Oleh karena itu, dari sini jadikan rambu-rambu bagi kita ahlul ilmi. Ilmu yang kita perjuangkan jangan sampai hanya sekedar mencerdaskan pikiran kita, tapi kita tetap memperjuangkannya dengan tujuan membenahi kita, menjadikan kita orang yang amaliyah ilmiyah amaliyah, punya ilmu dan diamalkan itu ilmu. Pun لا يعلم هذا المغرور أنه حين حصل العلم إذا لم يعمل به تكون الحجة عليه آكد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم بالصواب. الفاتحة.